Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wanti, NIM 1820209021, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun sistem-sistem yang tersebar pada tingkat-tingkat energi. Saya ulangi sekali lagi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyusunan sistem-sistem pada tingkat energi yang telah dibahas oleh Bapak Suhadi sebelumnya. Nah, dalam uraian yang telah saya sebutkan tadi, di sini kita harus menganggap bahwa keadaan itu dalam keadaan kosong atau belum terisi oleh suatu apapun. Nah, yang mana di luar keadaan itu terdapat sistem yang nantinya akan mengisi keadaan yang kosong tersebut. Nah, di sini ada dua proses untuk menyusun energi tersebut. Yang proses pertama yaitu membawa n buah sistem ke dalam assembly, dan yang kedua yaitu penyusunan sistem dalam kelompok-kelompok energi. Baiklah, langsung ke proses yang pertama, membawa n buah sistem ke dalam assembly. Nah, untuk proses yang pertama ini, kita tidak memperhatikan konfigurasi dari assembly. Yang terpenting itu adalah bagaimana caranya kita memasukkan sistem ini ke dalam assembly ini. Nah, di dalam buku panduan yang telah dibagikan sebelumnya, itu terdapat 5 tahap agar sistem ini masuk ke dalam assembly. Langsung ke tahap pertama, yaitu ambil satu sistem dari n buah sistem yang berada di luar assembly, dan kita bebas memilih sistem yang mana yang mau kita masukkan terlebih dahulu. Jadi jumlah cara pemilihan sistem yang pertama kali masuk ke dalam assembly adalah n cara. Nah, maksudnya di sini itu bagaimana sih? Nah, kita bebas memilih apakah kita mau memasukkan sistem 1, sistem 2, sistem 3, atau sistem 4 ke dalam assembly ini terlebih dahulu. Jadi ada n cara, ada berapa, maksudnya n cara di sini yaitu ada berapa banyak cara agar sistem ini masuk ke dalam assembly ini bila kita memilihnya secara bebas, yaitu ada 4 cara kan, 1, 2, 3, 4. Jadi n cara di sini yaitu 4 cara. Nah, lanjut ke tahap kedua, yaitu setelah sistem pertama dimasukkan ke dalam assembly, maka caranya itu adalah n-1 cara. Nah, maksudnya begini, misalkan kita telah memasukkan sistem pertama ke dalam assembly. Ini sudah masuk ke dalam sini. Nah, berarti yang tersisa ada sistem kedua, sistem ketiga, sistem keempat. Yang kedua ini disebut n-1 cara, atau 4 dikurang 1 sama dengan 3. 3 cara untuk memasukkan sistem yang kedua ke dalam assembly. Nah, untuk proses yang ketiga, begitupun seterusnya. Berarti misalkan sistem kedua ini telah masuk ke dalam assembly, maka terdapat n-2 cara, atau 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, untuk tahap keempat, ketika sistem ke n yang tersisa hanya tinggal 1, maka hanya terdapat 1 cara untuk memasukkan ini. Ya tentu saja begitu, karena semuanya telah masuk dan tinggal 1 cara kita memasukkan si sistem keempat ini ke dalam assembly. Berarti yang terakhir 1 cara. Sehingga diperolehlah total membawa masuk n buah sistem ke dalam assembly itu memiliki persamaan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3
dikali titik-titik sampai tersisa satu sistem atau sama dengan n faktorial. Coba lihat, 4, 3, 2, 1 berarti 4 faktorial. Baiklah, setelah kita membahas proses yang pertama, dan saya rasa proses pertama ini cukup mudah sekali untuk kita pahami. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses yang kedua, yaitu penyusunan sistem ke dalam kelompok-kelompok energi. Nah, di sini saya telah menggambarkan ilustrasi dari proses yang kedua, yang mana di sini kelompok 1 mengandung G1, yang nantinya ini akan ditempati oleh N1 sistem. Nah, jadi ambil partikel pertama, kita dapat menempatkan partikel pertama ini pada keadaan ke-1, kedua, ketiga, keempat, hingga ke keadaan G1. Jadi maksudnya apabila kita mau ini kan dari judulnya itu penyusunan sistem ke dalam kelompok-kelompok energi. Ibaratkan ini energi dan ini partikelnya, kita itu mau menyusun si sistem ini ke dalam kelompok energi ini. Misalkan kita ambil partikel pertama. Partikel pertama ini bisa kita taruh di keadaan 1, 2, 3, 4 hingga keadaan G1. Nah, itulah jumlah cara menempatkan partikel pertama itu adalah G1. Begitupun kita menempatkan partikel yang kedua ini. Partikel yang kedua ini juga bisa kita letakkan di sembarang. Misalkan di 1, 2, 3, 4 hingga G1. Begitupun partikel ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga jumlah cara menempatkan partikel N1 pada partikel G1 adalah G1 kali G1 kali G1 kali titik-titik hingga G1 atau sama dengan G1 pangkat N1. Nah, sejumlah G1 pangkat N1 ini secara implisit mengandung makna bahwa urutan pemilihan partikel yang berbeda menghasilkan penyusunan yang berbeda juga. Padahal itu sebenarnya tidak demikian. Urutan pemilihan yang berbeda dari sejumlah N1 tidak berpengaruh pada penyusunan partikel asalkan jumlah pada tiap bangku kelompok ini itu tetap. Jadi, urutan pemilihan jumlah N1 partikel itu menghasilkan N1 faktorial. Itu menghasilkan N1 faktorial. Sehingga cara penyusunan N1 partikel pada G1 buah keadaan, untuk G1 kita rumuskan G1 pangkat N1 per N1 faktorial. Nah, untuk N2 dan G2 itu kita tinggal ubah G2 pangkat N2 per N2 faktorial. Dan NS yang mengandung GS itu GS pangkat NS per NS faktorial. Sehingga jumlah sistem pada keadaan GS itu dapat kita rumuskan seperti ini. G1 pangkat N1 per N1 faktorial dikali G2 pangkat N2 per N2 faktorial dikali titik-titik hingga Gm pangkat Nm per Nm faktorial sama dengan koefisien Pi Gs pangkat Ns per Ns faktorial. Saya ulangi sekali lagi, NS sistem pada GS keadaan, saya ulangi lagi, NS sistem pada GS keadaan yaitu G1 pangkat N1 per N1 faktorial dikali G2 pangkat N2 per N2 faktorial dikali titik-titik hingga Gm pangkat Nm per Nm faktorial. Itu sama dengan, atau ini itu bisa kita tulis dengan ringkasnya itu seperti ini, yaitu notasi Pi dari S sama dengan 1 hingga M Gs pangkat Ns per Ns faktorial. Nah, dengan demikian, jumlah total cara menempatkan N buah sistem ke dalam konfigurasi itu persamaannya dapat kita tulis W sama dengan N faktorial notasi Pi S sama dengan 1 sampai M Gs pangkat Ns per Ns faktorial. Jadi ini itu diganti dengan N faktorial dan kemudian persamaan ini ditulis kembali.
Lanjut dengan, nah sekarang kita tinjau assembly yang terisolasi dari lingkungan atau tidak ada pertukaran partikel maupun energi antara assembly dengan lingkungan. Maksudnya itu dari luar tuh nggak bisa masuk ke dalam, dan begitupun sebaliknya. Nah, dengan demikian jumlah sistem N dan energi total U dimiliki assembly itu konstan, sehingga akibatnya itu menimbulkan persamaan yang ini. Delta Kronecker N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M. Delta Kronecker NS itu sama dengan 0. Delta Kronecker U sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M. ES delta Kronecker NS sama dengan 0. Jadi konstan apabila tidak ada pertukaran antara lingkungan dan energi. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Riri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.